Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga tetap semangat untuk belajar pada masa pandemi ini. Baik, untuk video kali ini untuk tematik ya, masih tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima ya. Oke, untuk pembelajaran kelima ini terdiri dari mapel IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari mudah dipahami dan mendapatkan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allamni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, langsung ke tujuan pembelajaran hari ini ya. Untuk mapel IPA, dengan mengamati gambar nanti kalian bisa mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Jadi kalian tahu, intinya mengetahui ciri-ciri atau perbedaannya ya antara hewan vertebrata dan avertebrata. Untuk bahasa Indonesia masih berkutat di kalian menentukan hidup pokok ya. Oke, pembelajaran sebelumnya sudah dipelajari bagaimana cara menentukan hidup pokok dan bagaimana cara mengembangkan hidup pokok jadi sebuah paragraf. Nah, kalau ini menentukan hidup pokok dari paragraf masing-masing ya, sama ini. Oke, untuk SBDP, dengan mengamati gambar sesuai dengan merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Jadi nanti SBDP itu ya kalian bisa merangkai sebuah cerita dari gambar atau dari cerita dibuat gambar seperti itu. Oke, masuk ke IPA ya. Perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, di sini ada beberapa aspek untuk perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Seperti kalian ketahui, vertebrata itu hewan bertulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata hewan yang tidak bertulang belakang. Oke, aspeknya di sini ada karakter fisik, habitat itu tempat tinggal, populasi itu jumlah ya, klasifikasi itu pengelompokannya, ukuran, adaptasi pada lingkungan. Jadi ini ada 6 aspek ya. Oke, untuk aspek yang pertama, karakter fisik. Untuk hewan vertebrata, dia memiliki sistem rangka dalam atau endoskeleton ya istilahnya. Jadi maksudnya rangka dalam itu rangka yang dibungkus oleh daging. Jadi rangkanya ada di dalam tubuh, dilapisi oleh daging. Sedangkan hewan invertebrata ini dia memiliki sistem rangka luar atau exoskeleton. Jadi rangkanya ada di luar, dagingnya ada di dalam. Nanti contohnya seperti apa, misalkan udang ya atau kepiting gitu ya. Jadi dagingnya itu ada di dalam. Sedangkan bagian kulitnya itu seperti kayak tulang atau rangka gitu ya. Lebih keras gitu kan. Oke, untuk habitatnya, tempat tinggalnya untuk hewan vertebrata, dia mudah beradaptasi di semua habitat darat, air, udara. Jadi mudah beradaptasi untuk vertebrata. Sedangkan hewan invertebrata, dia sulit beradaptasi di semua habitat. Jadi hanya habitat tertentu saja ya. Untuk semua habitat sulit beradaptasi. Untuk populasi, hewan vertebrata ini hanya 2% dari 100% spesies hewan. Jadi sedikit ya. Vertebrata ini justru lebih sedikit. Sedangkan hewan invertebrata populasinya justru lebih banyak, 98% dari spesies hewan yang ada di dunia. Oke,
Untuk klasifikasinya hewan invertebrata ya, hewan vertebrata ini sudah kalian pelajari. Ada ikan, spesies amfibi ya, katak, reptilia, burung dan mamalia. Sedangkan hewan invertebrata ini klasifikasinya hewan berpori, hewan merongga, cacing, hewan lunak ya, hewan berbuku-buku dan hewan berduri. Ini biasanya ada di kebanyakan di laut ya. Ada juga di darat ya, cacing gitu kan. Apa namanya? Spider atau laba-laba gitu ya. Itu yang di daratnya. Nah, untuk ukurannya hewan vertebrata itu lebih besar daripada hewan invertebrata. Itu umumnya lebih kecil ya. Kalau vertebrata ukurannya lebih besar. Nah, untuk adaptasi pada lingkungannya, hewan vertebrata ini karena sistem sarafnya tinggi sehingga cepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi kalau lingkungannya berubah, dia cepat beradaptasi. Tapi kalau hewan invertebrata karena sistem sarafnya sederhana, jadi terhadap perubahan lingkungan itu dia hanya bertindak dengan insting ya, dengan instingnya saja. Yaitu perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, ini contoh hewan vertebrata dan invertebrata. Vertebrata seperti kalian tahu klasifikasinya spesies, amfibi, reptilia, mamalia dan aves. Ya, ada ikan, buaya ini bisa kadal dan lain-lain. Amfibi ini katak atau kodok, mamalia itu sapi, kambing, kerbau, kucing ya. Terus aves ya burung-burungan ya. Nah, itu vertebrata. Invertebrata itu seperti terumbu karang nih. Ini terumbu karang yang ada di laut, yang kayak tumbuhan tapi sebenarnya dia bukan tumbuhan, hewan ya. Terus cacing, ini ada cacing pipi, ada cacing tanah, ada kelabang ya atau kaki seribu ya, ada kaki seribu sebenarnya yang sejenis. Ini ada laba-laba, ada lalat, ada udang atau apa nih yang gede itu, lupa namanya, ini apa namanya, pokoknya udang yang besar ya. Nah, ini ada bulu babi ini yang ada di laut di pantai-pantai. Terus ada bekicot, ada jellyfish atau ubur-ubur ya. Nah, ini contoh-contoh ikan invertebrata ya, yang lunak, yang tulangnya ada di luar gitu, atau rangkanya ada di luar. Oke, itu contohnya. Nah, sekarang tugasnya, untuk tugas IPA, tugasnya itu kalian buat model sederhana ya, seperti patung lah ya, organ gerak hewan invertebrata dengan menggunakan plastisin ya, tahu ya plastisin yang warna-warni itu yang bisa dibentuk, atau malam ya bahasa lainnya, atau boleh pakai tanah liat silakan, atau pakai media yang lain ya, misalkan gabus atau apalah, silakan, bebas ya. Nah, kalian buatlah sebaik mungkin sesuai dengan bentuk asli hewan tersebut. Invertebrata ya, yang invertebrata itu yang ini ya, silakan mau buat udang, ini lobster namanya ya, lobster atau laba-laba atau lalat atau apa nih, kelabang atau mungkin kaki seribu ya, atau mau buat terumbu karang, cacing, bebas ya. Nah, itu tugasnya. Oke, masuk ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini masih ke ide pokok ya, cara menentukan ide pokok sebuah paragraf. Nah, ini langkahnya. Yang pertama, kalian baca sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Jadi paragraf itu ada beberapa kalimat ya, minimal 3 kalimat ya. Nah, misalkan ada 5 kalimat. Dari 5 kalimat itu ya, dari beberapa kalimat tersebut tentukan mana yang merupakan kalimat utama. Nah, kalau kalimat utamanya ada di awal itu disebut deduktif. Kalau yang kalimat utamanya di akhir itu disebut induktif ya. Itu sudah dipelajari sebelumnya. Nah, dari 5 kalimat tadi yang itu misalnya
mana dari yang merupakan kalimat utama. Misalkan ada di awal, berarti kalimat pertama ya. Nah, kalau sudah menemukan kalimat utamanya, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama tersebut. Jadi ide pokok itu terkandung di dalam kalimat utama ya. Jadi baca paragrafnya semuanya, pilih kalimat dari beberapa kalimat di paragraf jadi kalimat utama. Nanti kalimat utama itu ada ide pokoknya, terkandung ide pokoknya. Nah, ini contoh cara menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ini ada paragraf, siput merupakan hewan yang biasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, itu kalimat pertama ya. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Ini kalimat kedua. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Kalimat ketiga, hasil penguraian diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Ini kalimat keempat. Jadi paragraf ini ada 4 kalimat. Dari 4 kalimat ini, kalian tentukan mana yang termasuk kalimat utama. Ya, seperti sebelumnya dipelajari, kalimat utama itu dia kalimat yang masih umum ya, masih belum menjelaskan apa-apa atau masih belum jelas ya. Coba cek kalimat yang pertama, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Hewan yang berjasa, ini gak jelas nih berjasa seperti apa ya. Ternyata di kalimat yang kedua dijelaskan kenapa berjasa, karena siput memakan daun-daunan. Ini kalimat penjelas yang kedua. Dan ketiga pun sepertinya kalimat penjelas. Yang keempat juga kalimat penjelas, karena tanah pun menjadi subur. Ini kan memperjelas ya. Ternyata siput itu berjasa gitu ya. Jasanya apa? Karena dia sebagai pengurai serpihan daun-daunan. Berarti kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, setelah ditemukan kalimat utama, apa ide pokoknya? Nah, ide pokoknya ada di sini, di kalimat utama. Jadi tuliskan intinya yang dibicarakan. Siput itu hewan yang berjasa dalam penguraian. Berarti siput adalah hewan pengurai ya. Nah, itu ide pokoknya. Paham ya? Jadi ide pokok itu ada di kalimat utama. Oke, tugas bahasa Indonesia itu silakan kalian baca bacaan reptilia dan moluska yang di LKS itu halaman 22 ya, kalau nggak salah. Nah, itu kalian baca, di sini ada 2 paragraf. Baca teks reptilia dan moluska dengan cermat, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Jadi ada 2 ide pokok ya. Paragraf pertama ide pokoknya apa, paragraf kedua ide pokoknya apa. Silakan dibaca dan dikerjakan ya. Oke, masuk ke SBDP atau seni budaya dan prakarya. Ini masih berbicara tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu apa? Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah teks atau bacaan. Jadi dia pendukung supaya bacaan atau teks ini mudah dipahami. Bentuknya apa? Bisa dalam bentuk foto, bisa gambar itu dalam bentuk gambar tangan ya, buatan tangan ya. Kalau foto sudah lazim atau sudah biasa ya, bisa pakai HP atau pakai kamera. Kalau gambar tangan ya dibuat dengan tangan. Nah, tujuannya apa gambar ilustrasi ini? Tujuannya itu untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, mempertegas, dan mempermudah ya. Oke, itu tujuannya. Nah, sekarang ragam gambar ilustrasi itu ragamnya apa saja? Bisa komik, sampul atau cover buku ya, majalah, cergam itu cerdas bergambar. Sedangkan coraknya gambar ilustrasi itu bisa realis, karikatur, kartun, gambar dekoratif. Ya, nanti dijelaskan ya. Untuk
unsur utamanya gambar ilustrasi, gambar manusia, bisa gambar tokoh binatang seperti kancil ya, gambar tumbuhan ya, tumbuhan yang lengkap atau mungkin tumbuhan biasa saja. Oke, lanjut contoh ragam gambar ilustrasi ini itu seperti komik tadi ya. Komik itu ya dia bergambar lalu ada dialog-dialognya dan jalan ceritanya. Jadi ada jalan ceritanya plus dialognya ya. Nah, komik ini mirip dengan cergam atau cerita bergambar. Kalau cerita bergambar itu dia hanya ceritanya saja didukung dengan gambar. Tapi kalau komik mah ada jalan ceritanya, ada dialognya. Terus sampul atau cover nih, biasanya kalau kalian punya buku ya, itu biasanya ada gambar-gambar di untuk covernya atau bagian depannya ya, atau kulitnya gitu ya. Nah, ini gambar ilustrasi. Biasanya gambar yang ada di buku itu mewakili isi yang ada di dalamnya gitu. Nah, di majalah juga sama seperti itu. Jadi ada gambar yang mungkin mewakili isi dari majalah tersebut. Nah, itu ragam gambar ilustrasi. Sedangkan corak gambar ilustrasi contohnya ada realis. Realis ini adalah gambar yang lebih gambar yang nyata gitu, lebih mendekati kenyataan. Nah, contohnya ini tulisan tangan ya, atau gambar tangan seorang perempuan yang digambar mirip persis seperti gambar kenyataannya ya, seperti itu realis. Nah, kalau karikatur itu gambar yang dilebih-lebihkan. Contohnya ini kan gambar kuda ya, kepalanya kuda tapi badannya manusia gitu kan. Nah, ini kan dilebih-lebihkan karena kenyataannya tidak ada. Nah, karikatur ini biasanya untuk mengkritik atau menyindir gitu ya. Kartun, nah ini gambar kartun seperti ya mungkin seperti ini atau mungkin Naruto atau Doraemon dan lain-lain ya. Nah, itu gambarnya seperti itu. Nah, kalau dekoratif itu lebih ke gambarnya itu diperindah. Jadi gambar ikan yang biasa saja diperindah dengan mungkin tambahan-tambahan bentuknya yang warna-warnanya sehingga terlihat indah. Biasanya pada batik atau dekoratif yang lainnya ya. Nah, itu penjelasan dari beberapa materi SPDP. Sekarang tugas SPDP. Nah, nanti kalian cari sebuah teks bacaan yang kamu sukai, teks apa saja, bisa cerita fabel ya, cerita tokoh binatang kayak kancil atau apalah ya, dongeng atau bacaan anak-anak yang lain. Setelah kalian dapat, buatlah gambar ilustrasi berdasarkan teks bacaan tersebut ya. Contoh misalkan kalian menemukan cerita kancil cerdik menipu buaya misalkan. Nah, kalian gambar kancil, ada sungai, ada buayanya gitu kan. Seperti itu ya. Nah, kalian buatlah di buku gambar, terus beri warna semenarik mungkin ya, yang berkaitan dengan bacaan tadi. Jadi bacaannya nggak usah ditulis, cuman ditulis judulnya saja ya. Misalkan dongeng atau kisah Malin Kundang ya. Malin Kundang yang durhaka misalkan, itu judulnya. Terus nanti di bawahnya gambar. Ada seorang ibu, terus ada Malin Kundang yang sudah dikutuk jadi batu misalkan, seperti itu ya. Nah, itu jadi, atau tadi kancil dengan buaya gitu. Tapi di atasnya kasih judul si kancil apa gitu ya. Si kancil menipu buaya atau kancil cerdik menipu buaya gitu, atau apalah, bebas. Silakan. Jadi cukup judul sama gambar saja dari bacaan yang kamu cari atau kalian baca. Oke, itu saja. Baik, untuk mapel atau pembelajaran ini sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayya indah hajati wala tansani wa ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqan haqqo
warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sudah melihat video ini dan menyaksikan video ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kirim ke WA Bapak kalau sudah selesai. Dan ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.